kita yang lagi di usia apalagi masih muda ya, sebenarnya kita kan secara eh, tingkat resiko kita lebih siap menerima resiko yang tinggi daripada teman-teman yang udah menuju usia pensiun. Masalahnya dana kita yang biasanya terbatas, jadi kita nggak siap ambil banyak-banyak nih. Nah, karena itu kalau mau sebenarnya ketika teman-teman usia lagi 20-30 gitu ya, ambil mungkin investasinya lebih yang sifatnya tadi seperti ayam ya. Tapi kalau misalnya mau menjadikan emas sebagai yang utama, sebenarnya tadi lagi karena dia jenisnya ini termasuk safe haven. Jadi kalau lagi kondisinya normal dan teman-teman belinya sekarang, itu kan lagi tinggi. Nanti kalau teman-teman butuhin dananya misalnya pas lagi 3 tahun lagi gitu ya, dan itu kondisinya udah normal, harga sahamnya mengalami penurunan, justru uang kita bukan naik, tapi uang kita malah turun. Ramai banget nih Mbak soal investasi emas online. Nah itu sebenarnya ketika kita ingin melakukan investasi emas online, mungkin yang perlu kita perhatikan misalnya jangka waktunya Mbak atau likuiditasnya itu apa sih Mbak? Oke. Sebenarnya kalau ini saya ya, mungkin setiap orang bisa beda-beda ya, karena akan emas ini juga kadang-kadang bukan cuma masalah tujuan keuangan, tapi ada preferensi. Mungkin teman-teman dibilangin sama, oh mama dulu investasi di saham nih menguntungkan gitu ya, jadi kayaknya kita, kayaknya emas menguntungkan nih gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya emas sendiri sebenarnya lebih cocok untuk disebutnya sebagai safe haven. Safe haven itu adalah instrumen investasi yang menjadi alternatif ketika terjadi krisis. Jadi dia sebuah investasi yang defensif gitu ya, tahan, membantu kalau lagi krisis semuanya saham rontok, misalnya obligasi lagi rontok gitu ya. Tapi emas, saham tipe investasi yang safe haven. Jadi ketika lagi krisis dia justru malah naik. Oke. Gitu. Nah, ketika lagi krisis pandemi 2019, itu 2019 ada isu perang dagang juga ya. Jadi saat itu ada gejolak secara ekonomi juga. 2019, 2020, 2021 secara jangka panjang kalau kita tarik harga emas tuh naik tinggi. Tapi kalau kita belajar secara historical, setiap kali terjadi krisis memang saham mengalami kenaikan gitu ya, meskipun paling naiknya di saat-saat krisis yang seperti sekarang nih. Ini kan krisis yang sampai menimbulkan resesi ya. Nah, biasanya kalau belajar dari histori itu ketika krisisnya sudah kembali lagi menjadi normal, harga saham akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Nah sayangnya kita sekarang tuh lagi di tengah krisis. Kita nggak pernah tahu nih krisisnya berakhirnya kapan nih. Bukan kalau dari histori kan kita bisa belajar, oh krisisnya udah berakhir dari tahun sekian sampai tahun sekian gitu ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau jadikan si emas ini tuh sebagai alat untuk menyimpan dana darurat. Jadi kalau lagi kebutuhan darurat tetap bisa terpakai, liquid ya, mudah diakses gitu ya. Lalu atau bisa jadi sekaligus untuk yang dana jangka panjang sekalian. Nah, jangka panjang sekalian tuh misalnya lebih dari 10 tahun tujuannya nih. Misalnya buat dana pensiun atau dana buat nanti nikahin anak, ngewarisin ke anak gitu ya. Atau dana mungkin mau beli buat hari tua aja deh, simpen-simpen gitu ya. Nah, sekalian aja untuk yang jangka panjang gitu. Karena karena biasanya kalau misalnya lebih dari 10 tahun, kemungkinan kita akan ketemu krisis berikutnya lagi kan. Gitu. Nah, teman-teman bisa ambil, tentu jangan kalau misalnya saat ini ada dana tujuan keuangannya lebih jangka pendek harus dipersiapkan, jangan semuanya dimasukin ke emas gitu ya. Tapi mungkin bisa dialokasikan secara berkala aja atau cost averaging, nabung secara berkala. Mungkin konsisten misalnya sebulan sekali, tapi nggak usah semuanya nih 100% dari dananya dialokasikan ke emas. Nah, kalau begitu yang cocok untuk melakukan ini sebenarnya siapa sih Mbak? Atau mungkin yang udah punya dana besar, atau bahkan kalau kayak tadi pemula itu menurut Mbak Shirley itu cocok nggak? Kurang ya, kurang cocok ya. Kalau menurut saya, kita yang lagi di usia, apalagi masih muda ya, sebenarnya kita kan secara tingkat resiko kita lebih siap menerima resiko yang tinggi daripada teman-teman yang udah menuju usia pensiun. Kalau menuju usia pensiun mereka udah mungkin badannya juga staminanya udah menurun gitu. Sedangkan kalau kayak kita ini ya mau kerja 24 jam sehari juga masih bisa lah, satu hari mau dijalanin gitu ya. Paling hari keduanya udah mulai teler gitu.
Tapi kalau Benar-benar. misalnya ilustrasi saya adalah sebenarnya dari tingkat resiko kita lebih siap gitu. Masalahnya dana kita yang biasanya terbatas, jadi kita nggak siap ambil banyak-banyak nih. Nah, karena itu kalau mau sebenarnya ketika teman-teman usia lagi 20-30 gitu ya, ambil mungkin investasinya lebih yang sifatnya tadi seperti ayam ya. Mungkin 70 ya 60% lah, 60% ke atas, 60-70% lebih investasi yang menghasilkan capital gain. Nah, diversifikasinya boleh jadi hanya mungkin sekitar 30% aja, atau kalau mungkin nggak berani banyak-banyak 40% deh gitu ya. Boleh simpan ke yang tadi investasi yang menghasilkan telur. Ya, tadi misalnya contoh seperti obligasi, atau mungkin masukin ke peer-to-peer lending, atau juga mungkin boleh sebagian sedikit ke emas gitu ya. Emas untuk jangka panjang, untuk tadi yang lebih dari 10 tahun gitu. Tapi kalau misalnya mau menjadikan emas sebagai yang utama, sebenarnya tadi lagi karena dia jenisnya ini termasuk safe haven. Jadi kalau lagi kondisinya normal dan teman-teman belinya sekarang, itu kan lagi tinggi. Nanti kalau teman-teman butuhin dananya misalnya pas lagi 3 tahun lagi gitu ya, dan itu kondisinya udah normal, harga sahamnya mengalami penurunan, justru uang kita bukan naik, tapi uang kita malah turun. Nah, tapi sebelum kita akhirnya baik saya akan melakukannya atau berinvestasi itu, apa sih yang harus kita siapkan? Apakah mungkin tunggu kita punya investasi di tempat lain baru boleh, atau seperti apa, Mbak? Oke. Sebenarnya sih kalau misalnya mau berinvestasi di emas gitu ya, nggak ada mesti harus punya investasi di mana dulu, sebenarnya nggak ada yang kayak seperti itu. Cuma kalau ini pilihan aja ya, pilihan. Jadi kalau misalnya nih ternyata dengan tujuan keuangannya, misalnya mau nyiapin jangka panjang sekali pensiun gitu ya, mau mulai berinvestasi di emas, boleh disimpan, tapi dana investasinya jangan misalnya, usahakan jangan misalnya baru 2 tahun 3 tahun kita gatel pengen diambil gitu ya. Gitu. Kalau dananya kita mau alokasikan buat jangka panjang, ya buat tujuan yang dipisahkan jangka panjang aja. Gitu. Tapi kecuali kalau misalnya ternyata nih, Kak gimana nih kalau misalnya terjadi krisis yang lebih parah lagi, terus nanti harga emasnya naik lagi, ya udah kalau memang saat itu dibutuhkan mau diambil ya udah diambil gitu ya. Jadi kalau saya juga sebagai perencana keuangan, meskipun kita udah address, udah pisahkan berdasarkan tujuan keuangan masing-masing, tapi kalau ternyata ada kondisi yang tiba-tiba ya, dibutuhkan, ya mau nggak mau dicairkan aja, nggak apa-apa. Nah, untuk berinvestasinya sebenarnya sekarang lewat online ini sangat memudahkan, betul ya. Jadi kita nggak mesti, salah satu kelemahan investasi emas ini kan biasanya kalau emasnya dalam bentuk batangan fisik, ini satu takut hilang ya. Takut hilang, takut keselip di dompet gitu karena bentuknya kecil gitu ya, kalau cuma 5 gram gitu. Jadi takut hilang, takut dicuri gitu ya. Yang berikutnya lagi adalah kita ini kan ada biasanya teman-teman ini kalau mau lebih aman taruh di safe deposit box ya. Safe deposit box tapi keluar biaya lagi tuh untuk nyimpennya. Nah, jadi kalau mau sekarang pakai simpan di aset investasi yang emas yang digital ya. Contohnya seperti ada beberapa di bank, misalnya bisa beli di bank syariah gitu, atau beli di Pegadaian gitu ya. Atau ada fintech, tapi fintechnya tentu pilih yang legal ya. Dan di situ teman-teman nggak mesti langsung dikonversikan gitu ya. Bahkan di marketplace juga bisa ya. Iya, benar. Teman-teman nggak mesti dikonversikan, cuma setiap beli nanti dikenain berapa per gramnya gitu kan pada saat hari itu. Nah, lalu juga biasanya kalau setahu saya ada di Pegadaian ada biaya kayak semacam administrasinya ya, biaya penitipannya gitu. Biaya penitipannya jauh lebih murah daripada deposit box gitu. Lalu biaya untuk nanti ketika menerbitkan dalam bentuk sertifikat itu ada biayanya juga, biaya sertifikatnya gitu. Jadi biaya mencetak emasnya itu juga ada biayanya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman saat itu belum dibutuhkan, ya udah simpen aja, terus aja nabung berkala untuk investasi emas digitalnya. Oke, berarti waktu mau diambil juga ternyata ada beberapa biaya-biaya yang perlu dipikirkan juga ya, Mbak? Iya, betul. Dan juga kita perlu sadar bahwa harga emas itu ketika dijual nggak pakai harga yang sama dengan harga kita beli ya. Karena ada dua harga yang diberlakukan, yaitu harga beli dari sudut pandang misalnya Pegadaian gitu ya. Berarti harga beli dari sudut pandang Pegadaian adalah harga jual kita gitu ya. Sedangkan harga jual dari sudut pandang Pegadaian berarti adalah harga beli kita. Makanya biasanya harga jual dari Pegadaian atau bank biasanya akan lebih tinggi daripada harga belinya.
Makanya berarti ketika kita ada harga kita mau jual nih si emasnya, kita harus perhatikan ini harga belinya di berapa gitu. Apakah udah lebih tinggi dari saat harga kita dulu pas awal berinvestasi emasnya.